Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fagian Darwi dari Universitas Unggul. Di sini saya akan bertanya kepada salah satu narasumber terkait ketahanan nasional. Sekarang saya sedang dengan Saya Muhammad Al-Jadauzi, selaku mahasiswa dari Universitas Pamulang. menurut kamu, ketahanan nasional sendiri ini penting atau enggak? Penting sih. Kamu kan sebagai mahasiswa ya, ada nggak sih peran tersendiri dari mahasiswa itu untuk menjaga ketahanan nasional? Ada. Mungkin umumnya untuk mahasiswa, perannya itu cukup dengan belajar dan mempelajari teknologi-teknologi yang ada atau sistematis-sistematis yang ada yang berguna untuk di masa depan atau masa yang akan datang. Jadi kita bisa menjadi solusi di saat negara kita membutuhkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rosyan Halomonustion dengan NIM 2024060079 dengan prodi dan jurusan fisioterapi angkatan 2024. Di video ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber saya terkait matkul kewarganegaraan KJ 007. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Halo, nama saya Ilham Dewi Mukti. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 dari Institut Teknologi Sumatera. Baik, langsung saja tanpa membuang-buang waktu. Topiknya mengenai ketahanan nasional yang berkaitan dengan topik mata kuliah pada sesi 8 di minggu ini. Baik, kita akan bertanya mengenai pendapat narasumber sebagai mahasiswa teknik biomedis yang bagaimana Anda dapat melihat peran Anda yang dalam menciptakan alat kesehatan ini diproduksi secara lokal atau di dalam negeri untuk membantu mengurangi impor yang terjadi di negara kita, Indonesia. Boleh langsung dijawab, Pak? Baik, berbicara tentang ketahanan nasional ya, bagaimana cara kita dan juga peran sebagai mahasiswa teknik biomedis yang bergerak dalam produksi alat-alat kesehatan, tentu kita melihat ini merupakan sebuah peluang bagi negara kita. Seperti yang kita tahui, dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, mungkin kita masih banyak ya menggunakan ataupun mengimpor barang-barang mengenai alat-alat kesehatan itu dari produsen berasal dari luar negeri. Dengan adanya program studi teknik biomedis di beberapa universitas negeri maupun swasta, diharapkannya peran sebagai mahasiswa ini, sebagai kita mahasiswa dan juga alumni nantinya dapat berperan aktif untuk membangun industri alat-alat kesehatan di dalam negeri. Seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut kakak, alat kesehatan seperti apa yang kira-kira nanti mungkin akan ada di masa depan atau akan kakak rancang sendiri? Baik, kalau berbicara tentang inovasi, mungkin kita belum banyak yang terlalu ini. Tapi sudah banyak ide-ide yang kita tuangkan dalam bentuk paper, dalam bentuk penelitian, riset segala macam ya. Cuman kalau misalkan kita berbicara soal produksi dalam negeri, yang sifatnya itu adalah alat-alat kesehatan, mungkin kita bakal coba di produksi yang lebih sederhana terlebih dahulu. Contohnya seperti alat bedah ya, alat bedah, pisau bedah buatan dalam negeri, dan juga kita juga bisa melakukan produksi untuk alat-alat yang berhubungan dengan radiologi ya, radiologi contohnya seperti X-ray dan juga CT scan, MRI ya benar. Jadi ketika kita sudah bisa dan terbiasa untuk memproduksi sendiri gitu ya, maka banyak manfaat yang akan kita dapat. Contohnya biaya kesehatan bagi masyarakat itu dapat kita tekan, dapat kita buat lebih terjangkau karena alat-alatnya akan diproduksi dalam negeri dengan cost yang tentunya lebih murah gitu. Kalau kita bandingkan dengan yang mungkin masih digunakan di mayoritas rumah sakit sekarang, yaitu dengan mengimpor barang-barang dari luar ya, udah pasti pajak dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya itu entah harga ataupun pengiriman itu bakal lebih besar seperti itu.
Dengan adanya produksi dalam negeri, khususnya di alat-alat kesehatan, harapan kita kita dapat membangun negeri ini dan dengan lebih baik seperti itu ya, dan juga membuat masyarakat lebih sejahtera dengan adanya alat-alat kesehatan yang murah dan juga berkualitas seperti itu. Baik, jadi dapat langsung kita simpulkan bahwa peran dari mahasiswa teknik biomedis ini sangat membantu ketahanan nasional di negara kita ini, di mana akan menurunkan angka impor yang kita lakukan, yang akan dilakukan dengan pembuatan alatnya sendiri. Ya. Jadi kita berharap dengan adanya momentum ini ya, nggak cuma dari teman-teman dari teknik biomedis, teman-teman dari program studi lainnya juga, kita sama-sama memiliki peran untuk memajukan bangsa ini ya, dari sektor dan juga bidangnya masing-masing. Contohnya ketika tadi kita berbicara tentang alat kesehatan, artinya kita memiliki peran untuk membuat inovasi, membuat suatu terobosan produksi ya yang sifatnya itu di dalam negeri, agar apa? Agar kita dapat menekan adanya cost dan juga kendala-kendala lain yang berkaitan dengan impor ya. Tentu ini berkaitan dengan ketahanan nasional. Kenapa? Ketahanan nasional itu dimulai dari sandang pangan juga ya, papan juga. Contohnya tadi kesehatan. Misalkan kesehatan ini sudah terpenuhi, kita juga dapat mandiri ya sebagai suatu negara yang dapat berdiri sendiri seperti itu. Maka artinya kita juga dapat diartikan sebagai negara maju. Jadi kita tidak bergantung kepada negara lain dengan sektor yang paling penting, yaitu sektor kesehatan. Baik, mungkin dicukupkan untuk wawancara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi pendengar. Kita sudahkan saja. Terima kasih untuk Kakak Ilham atas waktunya. Sama-sama. Semoga perkuliahannya lancar dan segera selesai. Apapun yang terjadi seperti tugas akhir, semoga dilancarkan hingga nanti menjadi alumni yang dapat membantu ketahanan nasional di negara kita ini. Baik, akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Helena Agustina, mahasiswa Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber terkait ketahanan nasional. Saya dengan narasumber. Halo, nama saya Fairuz Syekh Hidayat. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul. Nah, menurut Anda, apakah ketahanan nasional penting untuk Indonesia? Ketahanan nasional penting banget buat Indonesia karena kita adalah negara sangat besar dan kaya akan keberagaman. Kalau ketahanan nasional lemah, bisa jadi ada masalah seperti konflik sosial antar suku, agama, atau budaya yang bisa merusak persatuan bangsa. Selain itu, Indonesia juga punya banyak tantangan eksternal seperti ancaman dari luar negeri atau krisis global. Dengan ketahanan yang kuat, Indonesia bisa terus berkembang dan mempertahankan keutuhan negara serta kesejahteraan rakyat. Lalu, apa peran mahasiswa dalam mendukung ketahanan nasional? Sebagai mahasiswa, kita punya peran yang penting untuk memperkuat ketahanan nasional. Salah satunya adalah dengan menjaga persatuan dan menghargai perbedaan antar sesama, karena Indonesia kan sangat beragam. Selain itu, kita bisa mengedukasi diri sendiri dan orang lain mengenai pentingnya menjaga ketahanan negara, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahla dengan NIM 2024031149. Saya di sini akan mewawancarai seorang pedagang. Nama siapa? Bang Ajay. Namanya Bang Ajay. Bang Ajay, saya mau nanya. Silakan. Apa sih tantangan yang dihadapi pedagang terkait dengan ketahanan nasional? Ancaman pencurian atau kekerasan yang mengganggu perdagangan. Sudah. Baik, terima kasih Bang Ajay. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Sanda dari Prodi Farmasi dengan NIM 2024-0311-047. Di sini saya bersama saya Farhan Saputra dari Prodi Manajemen Fakultas Keguruan Sebagai Pendidikan. saya mau menanyakan nih tentang apa sih langkah-langkah yang dapat diambil
Kalau untuk langkah-langkah kita sebagai generasi muda itu, mungkin yang pertama kita sebagai negara kita bisa mempelajari tentang sejarah Indonesia. Jadi kayak kita mungkin bisa mempelajari sejarah Indonesia sebagai generasi muda supaya kita tahu ilmu dan sejarah apa yang terjadi di Indonesia. Dan kemungkinan kita juga bisa belajar ilmu mempelajari Pancasila, karena Pancasila ini nggak cuma sebagai dasar negara, karena Pancasila ini kan dasar negara. Jadi mungkin kita bisa mempelajari apa itu maknanya, dan kita bisa mempelajari nilai-nilai dari Pancasila. Dan mungkin yang terakhir itu menurut saya sendiri, kita bisa ikut serta dalam keorganisasian kita sebagai pemuda. Mungkin kita bisa ikut organisasi internal kampus atau mungkin organisasi eksternal kampus, karena mungkin itu bisa meningkatkan kualitas jati diri kita sebagai generasi muda untuk memperkuat atau meningkatkan kualitas kita untuk menjaga ketahanan nasional kita sebagai generasi muda. Begitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prita Rucia Hermawan, saya dari Fakultas dan Jurusan Fisioterapi dengan NIM 20240606031. Di sini saya akan mewawancarai karyawan swasta. Boleh Kak perkenalkan namanya? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Francisca Hermawan. Saya biasa dipanggil Cika. Saya adalah pegawai swasta. Baik, di sini kami akan mewawancarai Kakak. Apakah Kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, boleh kita mulai ya Kak? Boleh, silakan. Di sini saya mau bertanya, Boleh. apakah menurut Kakak sebagai karyawan swasta, Kakak tuh merasa di lingkungan sektor swasta itu tuh ada nggak sih kayak mendukung penguatan ketahanan nasional? Kalau emang ada itu gimana, dan kalau misalkan emang nggak ada itu gimana? Boleh Kakak jawab? Oke, baik. Untuk pertanyaannya saya jawab langsung ya. Mungkin untuk di tempat saya bekerja, kami sebagai karyawan swasta didorong untuk dapat berinovasi dan juga berpikir secara kreatif, yang menurut saya adalah sebagian dari penguatan ketahanan nasional juga. Selain itu, perusahaan kami juga gitu wajib untuk mendukung program di mana yang bisa memperkuat ekonomi lokal. Seperti itu sih kalau menurut dari saya ya. Oke, bisa dipahami. Dari segitu saja dari saya ya. Maaf mengganggu waktu Kakak, dan terima kasih udah mau menjawab wawancara dari saya. Oke, boleh bantu penutupannya ya Kak ya? Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.